Ruud van Nistelrooy telah menunjukkan kelasnya kepada satu bintang Manchester United selama kemenangan telak Liverpool 3-0 di Liga Primer di Old Trafford pada hari Minggu. Joshua Zirkzee berjuang untuk membuat kehadirannya terasa melawan Liverpool, dan striker United itu gagal memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya dalam pertandingan tersebut. Ten Hag menarik Zirkzee pada menit ke-86 dan menggantikannya dengan Christian Eriksen, dengan Ruud van Nistelrooy terlihat menghibur pemain tersebut di bangku cadangan. Rekaman yang diunggah di platform media sosial X menunjukkan Van Nistelrooy meletakkan tangannya di Zirkzee dan menepuk bahunya saat dia duduk. Berbicara setelah pertandingan Liverpool, Ten Hag menegaskan bahwa United tidak senang dengan hasilnya dan dia merasa timnya bermain baik-baik saja sebelum turun minum. Kedua tim selevel, dan MU memiliki struktur yang hebat dalam membangun serangan, tetapi kemudian membuat kesalahan besar, dan dengan kualitas Liverpool, mereka mengambil keuntungan dari itu. Joshua Zirkzee membalas kritikan terhadap Erik ten Hag saat ini, dengan menegaskan bahwa para kritikus dapat melihat kemana arah klub jika mereka menyaksikan latihan tim di bawah Ten Hag. Voetbal Premier mengulas komentar dari penyerang Belanda hari ini saat Manchester United kembali jadi cemoohan. MU kalah dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Perdebatan besar difokuskan pada Ten Hag, yang tampaknya gagal menerapkan gaya atau strategi apapun di klub, meskipun ini adalah musim ketiganya sebagai pelatih. Menurut para kritikus, Liga Primer kini didominasi oleh manajer dengan rencana yang jelas dan tim dengan identitas yang jelas. Ten Hag tidak termasuk di dalamnya, alias pelatih mediocre. Meski telah mendapat 2 trofi dalam 2 musim. Namun, Zirkzee tidak mau menerima kritikan dan menegaskan bahwa para kritikus tidak melihat apa yang mereka lakukan dalam latihan. Zirkzee bersikeras jika mereka melihat cara pemain berlatih, MU benar-benar menuju ke arah yang benar. Hanya saja para pemain harus menunjukkannya di lapangan. Mengenai absennya bersama skuad Belanda, ia berkata fokusnya hanya untuk berlatih dengan baik dan menunjukkan sisi terbaiknya, seperti di kejuaraan Eropa, dan kemudian pilihan ada di tangan pelatih. Zirkzee berambisi menjadi penyerang untuk tim Belanda, karena itulah impian setiap anak laki-laki Belanda. Everton kini berada di posisi ke-20 klasemen Liga Primer setelah awal musim yang buruk. Seperti dilansir The Athletic, Everton hanya memiliki 12 pemain senior yang dikontrak klub setelah musim ini. Klub sangat perlu mengikat lebih banyak pemain tim utama dengan kontrak baru, dan aliran uang tunai yang besar dari penjualan Jarrad Branthwaite tentu akan membantu. Daily Mail melaporkan bahwa Branthwaite, yang dikontrak di Goodison Park hingga 2027, hanya akan menandatangani kontrak baru dengan Everton jika mereka menyamai gaji 160.000 pound per minggu yang ditawarkan oleh Manchester United. Everton tidak mampu menyamai tuntutan gaji Branthwaite dan nilainya hanya akan menurun semakin lama mereka menunggu. Penjualan pada bulan Januari adalah yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Everton sudah memiliki pengganti Jarrad Branthwaite. Kehilangan Branthwaite akan melemahkan pertahanan Everton, tetapi mereka telah mendapatkan pengganti yang bagus dalam diri Jack O'Brien, yang bergabung musim panas ini dalam kesepakatan senilai 16 juta pound dari Lyon. O'Brien tampil gemilang untuk Everton di pramusim tetapi sejauh ini belum dibutuhkan di Liga Primer, karena Sean Dyche lebih memilih Michael Keane dan James Tarkowski. Dengan kedalaman skuad yang cukup untuk bertahan dari kepergian Branthwaite, Everton harus mempertimbangkan kembali untuk menjualnya pada bulan Januari. Mereka bahkan mungkin memulai perang penawaran antara klub-klub seperti Manchester United, Liverpool, dan Tottenham. Pasca kekalahan dari Liverpool, satu tokoh senior klub mengundurkan diri. Wakil Direktur Sepak Bola Manchester United, Andy O'Boyle, meninggalkan klub sebagai akibat dari restrukturisasi di bawah Sir Jim Ratcliffe.
Obuele membantu Ineos melalui masa transisi setelah investasi Ratcliffe sebesar 1,3 miliar pound. Setelah Direktur Sepak Bola John Murtough pergi pada bulan April, Ineos membentuk tim kepemimpinan baru. Namun, Obuele masih terlibat dalam kesepakatan transfer senilai 200 juta pound untuk mendatangkan Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, dan Skou Kone ke klub musim panas ini, serta mengawasi sejumlah pemain yang meninggalkan Old Trafford. Mantan kepala kinerja elit di Liga Premier, yang bergabung dengan United pada bulan Mei 2022 untuk mendukung Murtough, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan analisis data United ke standar yang lebih tinggi. Namun, dengan Direktur Olahraga Dan Ashworth dan Direktur Teknis Jason Wilcock yang kini telah mapan di pekerjaan baru mereka, dapat dipahami bahwa United tidak lagi membutuhkan seorang eksekutif di posisi Obuele dan ia akan mencari peran serupa di tempat lain. Manchester United dinilai memiliki bisnis transfer terbaik, menurut Fabrizio Romano. 2 bek tengah dan 1 bek kanan direkrut, sementara seorang gelandang dan penyerang juga ditambahkan. Namun, terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu bursa transfer, terutama dengan anggaran terbatas. Posisi bek kiri masih sangat dibutuhkan. Tyrell Malacia tidak bermain sepak bola selama 18 bulan. Luke Shaw akan selalu mengalami cedera ringan yang membuatnya absen selama sebulan. Kurangnya konsistensi itu merugikan klub. Tampaknya bek kiri akan menjadi posisi berikutnya yang akan digarap, dengan United mengincar Juan Cabal. Menurut informasi Tutto Juve, United mengikuti dengan saksama bek kiri Serie A berusia 23 tahun itu, yang saat ini bermain untuk Juventus. Cabal, yang berasal dari Kolombia, memulai karirnya dengan baik di Turin setelah kepindahannya senilai 10 juta pound ke Nyonya Tua. Tutto Juve sudah memuji Cabal sebagai investasi yang bijak, terutama karena penampilan bertahannya yang solid, yang dipadukan dengan keahlian menyerang yang positif, yang membuat para penggemar terkesan. Cabal masih terlalu dini di Juventus setelah direkrut dari Hellas Verona, meskipun ia sudah menarik perhatian karena United menyadari kualitasnya. Cabal akan menelan biaya setidaknya 25 juta pound. Jelas, ini bukan transfer yang akan terjadi dalam waktu dekat. Cabal baru saja tiba di Italia dan paling cepat, ini adalah langkah yang bisa dipertimbangkan United musim panas mendatang. Perubahan UEFA pada Liga Champions dan Liga Eropa membuat Manchester City menghadapi mimpi buruk jadwal pertandingan akhir bulan ini, dengan hanya selisih 2 hari antara pertandingan melawan Arsenal dan Watford. City akan menjamu Arsenal di Etihad pada Minggu 22 September, dan Watford kemudian akan bertandang ke Manchester pada Selasa 24 September. Itu berarti City tidak akan dapat berlatih di antara kedua pertandingan, dan menimbulkan kekhawatiran atas kesejahteraan pemain. Perubahan UEFA pada format Liga Champions dan Liga Eropa menjadi penyebab mimpi buruk jadwal terbaru, dengan City tidak dapat memiliki hari istirahat tambahan dan menjamu Watford pada hari Rabu, 25 September. Rival lokal Manchester United akan bermain melawan FC Twente di Old Trafford pada malam yang sama, dengan Manchester Evening News melaporkan bahwa UEFA tidak bersedia memindahkan pertandingan itu, dan kepolisian Greater Manchester enggan untuk memainkan 2 pertandingan pada malam yang sama. Terakhir kali MU dan City bermain di kandang pada hari yang sama adalah pada bulan Oktober 2015 ketika City mengalahkan Crystal Palace 5-1 di putaran keempat Piala Liga, sementara United tersingkir dari kompetisi melalui adu penalti oleh Middlesbrough.